Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak dan teman-teman sekalian pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan dan tak pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya mengenai sejarah perusahaan Yupi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rizky Amelia, nomor NIM 022201900199. Sejarah PT Yupi. PT Yupi Indonesia Ligam atau lebih dikenal dengan Yupi. Yupi adalah produsen permen gummy kelas dunia. Kualitasnya unggul dengan standar internasional tertinggi. Gummy sendiri sebenarnya pertama kali dikembangkan di Jerman pada awal abad ke-19. Produk ini menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Hingga saat ini, gummy merupakan kategori yang berkembang pesat dalam industri permen. Pada 1996, Indonesia pun mulai memproduksi gummy bernama Yupi dan dipasarkan ke seluruh Nusantara. Pada dasarnya, Yupi ini merupakan salah satu produk manufaktur yang terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara, dengan di bawah naungan PT Yupi Indonesia Ligam yang bermitra dengan Trongli. Perusahaan dengan andalan Yupi ini rupanya telah mengalami kesuksesan di pasar global. Berangkat dari kegelisahan akan terusnya produk asli Indonesia, perusahaan Yupi kemudian melakukan ekspansi dengan membawa merek aslinya. Berawal dari membuat pavilion kecil di Tiongkok yang tidak efektif, kemudian perusahaan ini lebih berupaya pada membangun citra merek melalui pameran-pameran dan membangun jaringan di Eropa yang lebih menguntungkan. Kini setidaknya terdapat lebih dari 40 distributor Yupi di 40 negara. Strategi yang kini digunakan lebih pada menggunakan iklan di media dengan nominal modal minimal mencapai US 1 juta di setiap kontrak iklannya. Dengan perkembangan pesatnya permen Yupi ini memiliki nama yang berbeda setiap tahunnya dan memiliki banyak distributor di setiap negara. Adapun bahan dalam pembuatan Yupi, bahan baku dalam pembuatan Yupi ini pakar ahli kimia dan ahli teknologi makanan terampil mengembangkan resep permen Yupi. Mereka mencampurkan berbagai bahan campuran dan mengontrol berbagai karakteristik permen Yupi seperti rasa, tekstur, dan bentuk. Gelatin adalah bahan utama permen Yupi dengan bahan lainnya yang berupa air, pemanis, perasa, dan pewarna. Gelatin adalah protein yang berasal dari jaringan pada hewan. Bahan ini berbentuk larutan tebal seperti gel ketika dicampur dengan air. Campuran yang tepat dapat memberikan tekstur permen yang kenyal. Gelatin sebagai bahan utama tidak memiliki rasa dan tidak berbau. Jadi, pemanis dan perasa ditambahkan untuk memberikan rasa manis pada permen Yupi. Berbagai rasa manis tergantung pada jenis permen Yupi yang akan dibuat. Permen Yupi ini membuat bahan baku dengan bahan-bahan yang halal dan memiliki berbagai karakteristik permen Yupi berupa rasa, tekstur, bahkan bentuk. Tujuan untuk menarik perhatian masyarakat terutama pada anak-anak kecil.
Adapun proses pembuatan UPI yaitu dengan menggunakan wadah. Wadah pencampuran adalah tangki besar yang dilengkapi dengan kemampuan untuk pemasaran dan pendinginan. Langkah peracikan biasanya selesai dalam 1 atau 2 jam, tergantung pada jenis permen UPI yang dibuat. Setelah menyelesaikan proses peracikan, bahan baku yang sudah diracik biasanya dikirim ke laboratorium KC kontrol kualitas untuk memastikan bahwa permen memenuhi syarat. Dimulai dengan mendinginkan baki yang diisikan dengan campuran bahan permen UPI. Setelah dilakukan pendinginan, kemudian permen UPI dikirim ke proses akhir. Saringan menyaring setiap kelebihan dari permen jeli. Potongan-potongan permen yang disaring kemudian bergerak untuk dekorasi atau lapisan tambahan dan akhirnya dikemas dalam kemasan yang sudah ditentukan. Proses pembuatan UPI pun sudah dilakukan dengan cara bertahap dan sudah memenuhi syarat industri. Ini merupakan salah satu bentuk manajemen risiko untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan privat agar dapat menghasilkan makanan yang terjamin aman bagi konsumen. Awal pembuatan hingga pengemasan, perusahaan disiplin menerapkan high quality control agar standar kualitas terbaik tetap terjaga. Seluruhnya mengikuti standar International Good Manufacturing Principles atau GMP. Sebagai penunjang penerapan sistem HACCP, salah satu teknik pemasaran yang dilakukan UPI dengan menggelar event seperti UPILAN. Di event ini diharapkan beraneka ragam replika karakter UPI dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. UPI memiliki standar internasional tertinggi dan telah memiliki sertifikat halal untuk setiap produknya. Hingga saat ini, UPI sudah distribusikan ke Asia, Amerika Utara, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Perusahaan yang berdiri pada 1996 ini berpusat di kawasan Gunung Putri, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pabrik dan kantor dibangunan di atas lahan sebesar 5 hektar di kawasan industri. Pemasaran UPI ini dengan melalui berbagai cara seperti pameran, iklan, bahkan melalui event UPI. Tujuan untuk lebih dikenal masyarakat di berbagai negara. Adapun keunggulan dan menurut pakar pemasaran mengenai perusahaan UPI. Keunggulan, permen UPI memiliki bentuk dan rasanya yang unik, sehingga banyak disukai anak-anak, dewasa, bahkan keluarga. Hal ini yang menjadi salah satu kesuksesan UPI di pasaran, karena tidak hanya bermain di kemasan yang menarik, tetapi juga dalam rasa dan bentuk. Bahkan produk yang dihasilkan oleh UPI sudah memenuhi keamanan pangan dan kesehatan. Perusahaan telah menerapkan sistem Harsh Analysis and Chemical Control Point atau HACCP. Menurut pakar pemasaran Darmadi Duryanto, bentuk produk yang unik merupakan salah satu strategi dalam mengarah pasar anak. Minat anak-anak terhadap bentuk yang unik sangat tinggi. Karena itulah hampir semua produk untuk anak-anak selalu bermain pada unsur desain, baik kemasan maupun produk. Dalam hal ini, Darmadi menilai UPI memiliki diferensiasi yang sangat kuat dan merupakan modal utama UPI. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi atau yang dialami oleh perusahaan UPI pada perusahaan global. Tantangan,
yang dihadapi perusahaan Yupi jelas menjadi lebih berat. Terlebih Yupi secara tidak langsung juga bersaing dengan produk untuk anak-anak lainnya, seperti permen dan biskuit yang diperebutkan sama uang jajan anak-anak, namun tetap optimistis yang Yupi dapat bersaing dengan produk untuk anak-anak lainnya. Dengan adanya berbagai produk makanan untuk anak-anak, membuat salah satu perusahaan memiliki tantangan yang besar. Adapun hambatannya yaitu salah satu hambatan bagi Yupi dalam mengembangkan pasar di Indonesia adalah minimnya kompetensi di kategori ini. Kami melakukan edukasi sendiri. Pemain lain yang masuk ke kategori ini kebanyakan importir, sehingga hampir tidak melakukan kegiatan pemasaran sama sekali. Hal ini berkaitan karena produk Yupi ini dilakukan atau dikemaskan secara sendiri dan kebanyakan perusahaan lain melakukan kegiatan yang memberikan hambatan bagi perusahaan Yupi hingga pernah tidak melakukan pemasaran sama sekali. Baiklah teman-teman, saya rasa sekian dari presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Kiranya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Pada hakikatnya kita semua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.